Halo semuanya dan selamat datang. Kita akan jalan-jalan nih, menyusuri dunia keuangan yang ternyata ada di sekitar kita setiap hari. Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya uang yang kita tabung di satu tempat bisa dipakai orang lain buat bikin usaha atau beli rumah? Nah, hari ini kita bakal bongkar semuanya. Mulai dari bank yang udah kita kenal banget, sampai lembaga-lembaga lain yang nggak kalah penting. Yuk, kita mulai. Coba deh, pikirin, biasanya kita nyimpen uang di mana? Terus kalau butuh dana, kita lari kemana? Pertanyaan yang kelihatannya simple ini sebenarnya adalah pintu masuk ke sebuah sistem raksasa yang super penting, yang bikin roda ekonomi kita terus berputar. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu konsep dasarnya. Lanjut, kita selamatin dunia perbankan, kenalan sama 3 jenis utamanya, terus kita mampir ke tetangganya, yaitu lembaga non-bank, dan terakhir, kita lihat kenapa semua ini penting banget buat kita. Sip, kita mulai dari bagian pertama ya. Sebelum jauh-jauh, kita samakan dulu persepsi. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lembaga keuangan itu? Gampangnya gini, bayangin lembaga keuangan itu kayak jembatan. Di satu sisi ada orang-orang yang punya uang lebih, ya, kayak kita yang nabung. Nah, di sisi lain ada orang-orang yang butuh dana, misalnya buat modal usaha atau bangun proyek. Tugas lembaga keuangan inilah yang menghubungkan keduanya. Keren kan? Oke, dari jembatan tadi, sekarang kita masuk ke salah satu bangunan yang paling kokoh dan paling kita kenal di atasnya, dunia perbankan. Ini nih lembaga keuangan yang mungkin paling sering kita datangi. Nah, coba perhatikan definisi resmi dari undang-undang kita ini. Ada bagian yang penting banget di akhir kalimat, meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi ternyata menurut hukum, bank itu bukan sekedar tempat simpan pinjam uang, tapi punya misi sosial yang gede banget. Kalau kita bedah definisi tadi, intinya ada 3 fungsi utama ini. Pertama, ya jelas, menghimpun dana kita lewat tabungan, giro, deposito. Kedua, dana yang terkumpul itu disalurkan lagi dalam bentuk kredit. Dan ketiga, bank juga kasih kita layanan jasa lain yang bikin hidup lebih gampang, kayak transfer, bayar tagihan, dan lain-lain. Tentunya buat menjalankan semua fungsi tadi, bank nggak bisa sembarangan. Ada 4 prinsip yang jadi pegangannya. Ada prinsip kehati-hatian, biar uang kita aman. Lalu kepercayaan, ini fondasinya. Terus kerahasiaan data kita juga dijaga. Dan yang terakhir, prinsip kenal nasabah. Ini penting buat mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Oke, kita udah tahu apa itu bank dan gimana cara kerjanya. Sekarang, yuk kita kenalan lebih dekat sama 3 jenis bank utama yang ada di Indonesia. Yang pertama dan paling tinggi posisinya adalah Bank Sentral. Kalau di Indonesia, ya Bank Indonesia ini. Anggap aja dia ini wasitnya di lapangan keuangan. Tugasnya menjaga aturan main dan stabilitas, biar semua berjalan lancar dan aman. Nah, tabel ini ngerangkum perbedaannya dengan jelas. Bank Sentral itu wasitnya, yang ngatur nilai rupiah. Terus ada bank umum, ini bank yang biasa kita pakai sehari-hari, layanannya lengkap banget. Terakhir, ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang lebih fokus melayani masyarakat di daerah-daerah, terutama untuk usaha mikro. Cukup dulu soal bank. Sekarang, kita coba nyebrang jalan dan lihat toko-toko lain di dunia keuangan. Inilah yang kita sebut lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Pilihannya banyak dan beragam. Siapa yang pernah beli motor atau smartphone pakai cicilan? Nah, kemungkinan besar kamu berurusan sama lembaga pembiayaan. Mereka ini spesialisnya menyediakan dana buat kita bisa punya barang tertentu yang nanti kita bayar secara angsuran. Praktis kan? Selanjutnya, asuransi. Konsepnya itu seperti sedia payung sebelum hujan. Kita bayar sejumlah kecil uang secara rutin, namanya premi, dan sebagai gantinya, kita dapat perlindungan dari risiko kerugian besar di kemudian hari. Jadi, ini soal membeli ketenangan pikiran. Kalau koperasi ini beda lagi, unik banget. Ini adalah badan usaha yang pemiliknya ya anggotanya sendiri. Semangatnya itu gotong royong. Tujuannya bukan cuma cari profit, tapi menyejahterakan semua anggotanya. Benar-benar dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Butuh dana cepat tapi nggak mau ribet? Pegadaian bisa jadi solusi. Cukup dengan menjaminkan barang berharga, kita bisa dapat pinjaman dana tunai. Ini penting banget, karena bisa jadi alternatif yang aman ketimbang terjebak pinjaman online ilegal atau rentenir. Oke, kita udah keliling kemana-mana. Sekarang, mari kita tarik napas sebentar dan lihat gambaran besarnya. Jadi, apa sih manfaat dari semua lembaga keuangan ini, baik yang bank maupun non-bank, buat kita semua? Manfaat paling utamanya adalah ini. Lembaga keuangan itu ibarat jantung dan pembuluh darahnya ekonomi.
Mereka yang mempompa dan mengalirkan uang ke seluruh penjuru, dari yang kelebihan dana ke yang membutuhkan. Tanpa mereka, ekonomi bisa macet. Biar lebih kebayang, ini contoh konkretnya. Program Kredit Usaha Rakyat atau KUR itu disalurkan lewat lembaga keuangan. Program ini ngebantu banget para pelaku UMKM, pedagang kecil buat dapat modal dengan bunga yang ringan. Ini bukti nyata gimana lembaga keuangan jadi motor penggerak ekonomi dari bawah. Jadi kesimpulannya apa? Lembaga keuangan itu punya peran super strategis. Mereka mengubah tabungan kita yang tidur jadi investasi produktif, ngasih dukungan buat UMKM biar bisa tumbuh, bikin semua transaksi jadi lancar dan ujung-ujungnya ya itu tadi, meningkatkan kesejahteraan kita semua. Nah, sebagai penutup, coba deh sekarang kamu renungkan. Setelah tahu berbagai pilihan yang ada, dari nabung di BPR, nyicil barang, punya asuransi, sampai jadi anggota koperasi, kira-kira layanan keuangan mana nih yang paling pas buat ngebantu kamu mencapai target pribadimu selanjutnya? Jawabannya ada di tanganmu.